Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema memaksa mantan untuk kembali bersamamu. Ya. Nah, jadi kita mencoba ngejar-ngejar mantan untuk balik kepada kita dan tidak ada hasilnya. Ya. Bukannya kembali, malah tambah sulit. Sulit untuk diajak ketemu, sulit untuk dihubungi, dan seterusnya. Nah, maka kita kan berpikir nih, bagaimana caranya untuk memaksa mantan kembali kepada kita saat semua jalan untuk bisa kembali kepada dia sudah mantan tutup rapat-rapat. Nah, jadi ini kan ada dua model ya. Model yang pertama ini adalah orang yang sudah menikah. Artinya mantan istri, ya. Model kedua adalah yang belum menikah. Kan kalau bisa kembali bersama-sama lagi kan bagus ya. Tentu tujuannya untuk pernikahan. Mantan istri, mantan suami rujuk melanjutkan pernikahannya kan bagus. Belum jadi suami, belum jadi istri atau baru calon begitu, atau bakal calon. Jadi bakal calon itu kalau calon itu misal sudah bertunangan ya, sudah lamaran diterima dan seterusnya ya. Tapi kalau bakal calon mungkin belum sampai pada tingkat lamaran. Nah, tetapi kan kalau bisa kembali dan untuk tujuan menikah kan bagus ya. Nah, jadi ini ada dua model. Sekarang kita bahas model yang pertama, nanti ke model yang kedua ya. Untuk suami istri yang bercerai, bagaimana caranya memaksa misal mantan istri ini untuk mau kembali kepada kita lagi. Sementara dia ketemu tidak mau, ditelepon nomor telepon kita diblokir ya, dan seterusnya. Nah, maka masih ada satu cara yang bisa kita lakukan untuk memaksa dia kembali. Jadi siapa sih orang yang paling dihormati, ditakuti, disegani, kata-katanya dituruti oleh mantan istri ini? Jawabannya kan orang tuanya. Ya. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan sekarang. Mosok dengan mantan mertua nggak kenal kan tentu kenal baik ya. Apalagi kalau di situ sudah ada anak-anak ya. Kalau anak-anak itu ada di kita, anak-anak diajak juga ketemu simbahnya. Kan bagus silaturahmi. Kalau anak-anak ikut istri, kita berkunjung ke sana ya. Dengan alasan untuk ketemu dengan anak-anak kan juga bagus. Nah, jadi ya, sekarang yang paling penting kita lakukan, ketemu dengan mantan mertua tadi. Tapi ketemunya jangan kosongan. Jadi maksudnya gini, ya kalau kita ketemu ngobrol, ya tidak kita kuatkan dengan energi doa, itu namanya kita ketemu tapi kosongan. Nah, jadi jangan kosongan. Jadi sebelum kita ketemu dengan mantan mertua ini, kirimkan dulu surat Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Ya, berapapun yang kita mampu. Kita berdoa kepada Allah, kita baca doa kuncinya, ya Allah, dengan karomah surat Al-Fatihah ini, aku kirimkan kepada mantan mertuaku. Kita sebut nama mereka, nama bapak siapa, nama ibu siapa, begitu. Agar mereka tunduk dan mengikuti seluruh keinginanku untuk bisa kembali rujuk ya atau menikah lagi, menikah kembali dengan anak mereka. Ya, nah jadi itu.
Nah, jadi kalau sudah kita kirimkan surat Al-Fatihah sebanyak-banyaknya, kita temui mereka. Sebelum ketemu, ya, atau pada saat sudah berhadap-hadapan, atau kita duduk, mereka masih prepare untuk menemui kita, kan sudah kita kirimi surat Al-Fatihah sebanyak-banyak tuh ke mereka. Nah, kita baca dulu doa Nabi Musa alaihi salam, ya. Doanya nanti bisa dibaca di dalam Al-Quran, terdapat di dalam surat Toha ayat 25 sampai 28. Rabbis rohli sodri, Tuhanku lapangkanlah dadaku, wayasirli amri, dan mudahkanlah semua urusanku, wahlul uqdatam min lisani, dan hilangkanlah kekakuan dari lisanku, yafqahu kauli, agar mereka mengerti perkataanku. Nah, setelah itu bicaralah, ya. Siapkan apa yang ingin kita sampaikan, ya. Nah, sampaikan bahwa kita masih mencintai anak mereka, pengen kembali bersama, ya. Apalagi kalau sudah punya anak-anak tuh kan, kasihan anak-anak kalau sampai orang tuanya berpisah, ya. Dan kita berjanji kepada mereka untuk menjaga anak mereka sebaik-baiknya, tidak akan pernah menyakitinya, tidak akan pernah mengulangi apapun yang membuat dia kemudian ingin berpisah dengan kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, insya Allah tuh, kalau kita ketemu dengan orang tuanya, biarpun mantan itu belum mau ketemu sama kita, orang tuanya bisa kita tundukkan. Mantannya masih menolak, nanti biar orang tuanya yang memberikan pengertian, atau dalam kata lain, orang tuanya yang akan memaksa mantan untuk kembali kepada kita. Nah, itu kalau yang sudah menikah. Bagaimana kalau yang belum menikah? Sebenarnya sama. Ketika mantan ini betul-betul sudah gak mau ditemui, sekarang yang kita temui adalah orang tuanya. Ya, karena kan cuman orang tuanya yang bisa memaksa mantan untuk kembali kepada kita. Yang harus dilakukan sama. Sebelum ketemu, kirimi surat Al-Fatihah sebanyak-banyaknya untuk mereka. Ya, kan biarpun belum pernah menikah kan dengan anak mereka, tapi kalau sudah sampai pada level bakal calon, seharusnya kan sudah pernah beberapa kali ketemu, atau bahkan sudah akrab, ya. Sudah kenal baik dengan mereka, bahkan mereka juga mungkin sudah kenal baik dengan orang tua kita. Kan kita sudah tahu mereka siapa, karakternya seperti apa. Nah, jadi nanti mesti ada yang tanya, lah saya belum kenal dengan orang tuanya mantan. Nah, kalau yang begitu coba dilihat video-video yang lain, ya. Nah, semoga ini kita sudah kenal baik nih dengan mereka, ya. Sudah sering ngobrol, sudah sering chatting WhatsApp dengan mereka. Pokoknya sudah akrab. Tapi mantannya tidak mau. Nah, kita coba sekarang memaksa mantan kembali kepada kita melalui orang tuanya. Jadi caranya sama. Kirimkan surat Al-Fatihah. Setelah itu ketika akan bicara dengan mereka, jangan lupa baca doa Nabi Musa alaihi salam tadi, ya. Insya Allah, ya. Kalau kita punya kesempatan ketemu dengan mereka, dan kita punya kesempatan menyampaikan keinginan kita, yang kita dahului dengan membaca doa dari Nabi Musa alaihi salam tadi, insya Allah orang tuanya akan tunduk, ya. Nah, ketika orang tuanya yang tunduk, ya biar orang tuanya yang memberikan pengertian kepada anaknya, atau dalam bahasa lain memaksa anaknya untuk kembali kepada kita lagi. Nah, ini tingkat usaha yang paling maksimal
yang bisa kita lakukan ya. Nah, jadi selama orang tuanya masih bisa kita temui. Nah, itu PR terberatnya tuh, ya. Ketika mantan sudah betul-betul tidak mau ketemu kita, nah, kita cari cara agar orang tuanya mau ketemu dengan kita. Lah kalau kita pakai telepon, orang tuanya bisa nolak, misalkan gitu. Kalau kita chatting, ya, kapan om, tante bisa ketemu, dia bisa nolak. Mendadak saja. Ya, mendadak kira-kira mereka ada di rumah, atau tanya-tanyalah dengan tetangga, kira-kira bapak ibu yang rumahnya itu biasanya ada di rumah jam berapa gitu kan. Nah, mereka ada di rumah, ya kalau kira-kira mereka sudah istirahat, kemudian suasana hatinya sudah bagus begitu, kita temui. Ya, insya Allah dengan karomah doa Nabi Musa alaihi salam yang kita bacakan di depan mereka. Ya, tapi karena kita di depan mereka tentu membacanya jangan keras-keras ya. Kita membacanya dalam hati. Nah, insya Allah dengan karomah doa ini mereka akan menuruti apa yang menjadi keinginan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.